Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sebelum kita mulai ngaji, mari kita baca Fatihah. Kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita juga baca Fatihah untuk para ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh, para wali Allah, semuanya saja. Kita khususkan kepada pengarang kitab yang kita baca malam hari ini, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca Fatihah, kita khususkan, kita hadiahkan kepada pendiri, pengasuh Pondok Pesantren Darussolah Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Muhammad, Al-Mukarram Kiai Haji Nadir Muhammad beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita juga baca Fatihah untuk semua guru yang ada di pondok ini. Mudah-mudahan dianugerahi kesehatan oleh Allah, dianugerahi keistiqomahan dalam mengajar semuanya saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dianugerahi kesehatan, dianugerahi rizki yang barokah untuk bekal kita ngaji di pondok. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terakhir, mudah-mudahan kita semua dianugerahi oleh Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang barokah. Mudah-mudahan juga sampai pada anak cucu kita semuanya saja. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang soleh, ya, hambanya yang soleh, yang manfaat ilmunya, yang barokah rezekinya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai pada halaman 21, yaitu yang bawah itu dawuhnya Sufyan Ats-Tsauri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, ya, dawe napa, al-ajaibu ammatun wa fi akhir zamani a'ammu wan nawaibu tammatun
wa fi amrid dini atam wal masaibu azimatun wa mautul ulama'i a'zam wa innal alima hayatuhu rahmatun lil ummati wa mautuhu fil islami sulmatun. Al-ajaibu utawi pira-pira perkara kang nggawakaken. Lek cara Jawane niku nggawakaken, mengherankan. Ajaib itu kan mengherankan. Di luar kebiasaan, ya. Jadi al-ajaib itu jamak dari ajibah. Ajibah iku maknane ya wis dadi bahasa Indonesia jane. Ajaib yang dimaksud daratan. Kok moro mlaku ana ndek ndukur banyu. Iku jenenge ajaib. Ya, ana wong biasae iso ana ndek ndukur lunga adoh iku numpak kapal terbang, ya. Moro-moro kok ana wong mebur blayu ndek ndukur. Lah iku jenenge ajaib di luar kebiasaan. Al-ajaibu utawi pira-pira perkara kang gawakaken iku amatun sumrambah. Amatun umum, ya. Umum bahasa sing paling genah iki sang paling sampean genahi ngerti amatun iku umum. Wa fi akhir zaman, ya. Lan perkara kang gawakaken ing dalem akhir zaman iku ibu utawi bencana. Nah ini yang mudah kita cerna. Utawi piro-piro bencana iku tomatun ngeloberi. Ngerti ngeloberi? Terjadi di mana-mana. Ngeloberi. Tomatun niku maknane lek Jawane niku napa? Ngeloberi. Nah, misalnya ono napa? Gelas disokne napa? Banyu kaken. Kan padha metu. Metu nendi-nendi. Kan ngoten. Tidak hanya terfokus dalam satu gelas, tapi keluar kemana-mana. Niku tomatun. Cara Jawane napa? Ngeloberi. Wa fi amritini lan bencana ing dalem urusan agama iku atammu. Ya, luweh nemen bahayane. Luweh ngloberi bahayane. Wal masaibu utawi pira-pira musibah iku azimatun gede. Wa mautul ulama utawi sedone para ulama iku a'dhamu luweh gede. Wa innal alima lan setuhune wong alim iku hayatuhu hale utawi ya, uripe wong alim iku rahmatun dadi rahmat lil ummati maring ummah. Wa mautuhu utawi sedone ya, wafate wong alim fil islami ing dalam Islam iku sulmatun bisa ngakibataken perpecahan. Iku sulmatun perpecahan. Wis. Dirungokne sik wong adzan ya. Allahu akbar, Allahu akbar. Dijawab. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata. La haula wa la quwwata. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah asy-syarafa wad darajatil 'aliyatir rafi'ah wa ba'thul maqamal mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Perlu kalian ketahui dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala misla ma qalahul muadzin summa atba'ahu du'a Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ila akhirih futihat lahu abwabul jannah. Dawuh Kanjeng Nabi niku sapa wae wong sing gelem muni padha karo wong adzan. Artinya jawab adzan. Sing adzan muni Allahu Akbar, sampean melu muni Allahu Akbar. Kan begitu. Dan seterusnya kecuali la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kecuali hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, itu kecuali itu pakai la haula wala quwata illa billahil azim. Apa dawuhnya Nabi? Futihat lahu abwabul jannah. Dan bukaaken lawang-lawange surga. Ya tentunya itu panggilan untuk sholat, bukan hanya sekedar diam dijawab secara lisan, tapi juga direspon dengan perbuatan apa? Sholat. Kan begitu. Niku dawuh Kanjeng Nabi. Jadi ndongaaken Kanjeng Nabi, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil ati. Niku. Jadi melu ndongaaken Kanjeng Nabi. Ya bukan berarti Kanjeng Nabi itu punya potensi tidak masuk surga, enggak. Maknane ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ada yang mengatakan wasilah itu manzilah fil jannah. Ada posisi tertentu. Katanya itu begitu menurut penjelasan. Ya, apakah kita terus berpikir loh kalau begitu Kanjeng Nabi berpotensi tidak masuk surga dong? Ya tidak. Apa yang kita doakan untuk Nabi itu kembali lagi kepada
kita. Nah, tadi saya sudah mengumpamakan ibaratnya gelas dituangi air. Ketika sudah penuh kok terus saja dituangi, maka akan apa? Akan tumpah, kan begitu. Air itu tumpah. Lah ibaratnya orang sedunia ini membaca sholawat semuanya untuk Nabi. Ibarat wadah itu kan penuh. Wong sak donya maca sholawat kabeh. Cara ganjaran itu kan penuh. Kalau sudah penuh akan kembali kepada kita. Apalagi yang didoakan seorang nabi. Meskipun seandainya dalam dunia ini, di dunia ini nggak ada yang mendoakan nabi. Kok ada yang mendoakan satu saja orang? Ya akan kembali kepada kita. Banyak sekali fadilah sholawat itu. Siapa yang mau membaca sholawat 100 kali misalnya, maka 100 hajatnya dikabulkan oleh Allah. 30-nya di dunia, 70-nya di akhirat, kan begitu. Insyaallah. Dan banyak sekali. Apa maneh sampai maca ping 1000. Allahumma sholli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim misalnya. Atau yang paling sederhana, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ping 1000. Setelah itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat ilmu manfaat. Misalnya begitu berdoa. Ya akan mudah dikabulkan. Nggih. Akan mudah dikabulkan. Makanya banyak ya grup-grup sholawat itu. Semuanya dalam rangka apa? Cinta terhadap Nabi. Baik, ini dawuhnya Sufyan Ats-Tsauri. Al-ajaib amatun wa fi akhir zamani a'am. Hal-hal yang tidak biasa, sesuatu yang aneh itu banyak berada di mana-mana. Namun keanehan itu di akhir zaman akan lebih banyak lagi. Macam-macam lagi, Mas. Nggih. Hal-hal yang aneh terjadi. Dulu nggak pernah ada, sekarang ada, kan begitu. Kan aneh. Dulu nggak pernah ada, sekarang banyak terjadi. Sampean pelajari, Mas. Sampean aktif di sosial media, macam-macam. Mulai teko kanan sampai kiri, mulai A sampai Z, mulai sing paling apik sampai paling elek di sosial media iku ana kabeh. Nggih. Akeh sampean goleki. Saya termasuk yang aktif berada di sosial media. Termasuk ketika ngaji seperti ini streaming, saya berusaha lanjutkan ke akun media sosial saya biar bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya karena memang zamannya zaman sosial media. Kita tidak mungkin menghadirkan orang 100 itu kan tidak mungkin. Namun dengan teknologi, meskipun kalian yang ngaji dengan saya hanya 20 orang, ketika diupload di sosial media, itu bisa ditonton oleh 100 orang, kan begitu. Berarti kemanfaatannya itu lebih banyak. Ya kita nggak usah kepengen viral, Kita yakin ngaji di sini adalah ilmu. Ilmu itu diberitahukan, ilmu itu disampaikan. Ya memang pada tahapan tertentu bagi seseorang yang punya ilmu itu harus disampaikan. Pada tahap pertama mendengar saja dulu. Mendengar, kalian ini belajarnya masih tahapan
mendengar. Setelah bisa mendengar, paham, berusaha membaca. Maca dhewe. Kemudian berguru. Sok lampe lali sing nomor 3 iki, berguru, golek guru. Sampeyan iso maca. Kan mestine ana kesulitan. Ada yang tidak paham. Bahkan kalian bisa baca, tapi ini bagaimana maksudnya? Kok mengganjal di hati? Yang seperti itu butuh guru. Untuk menjelaskan, untuk menunjukkan, biar tidak salah pemahaman. Ya. Kan begitu. Kalau sudah menguasai banyak, baru disampaikan dengan berbicara menyampaikannya. Ya, itu tahapan-tahapan kita dalam belajar begitu. Ada juga yang sangat sederhana. Santri iku ya thalabul ilmi, golek ilmu. Lek wis oleh ilmu, ya nasrul ilmi, nyebarne ilmu. Makanya Al-Mukarram, Almarhum Ki Haji Yusuf Muhammad itu dulu ketika banyak santri dari kalangan mahasiswa yang datang ke sini, nyantri di sini, tapi dia mahasiswa. Ia ndak tahu ya di UNED, apa di IAIN, apa di IKIP, apa di UIJ dan lain sebagainya. Kemudian memberi nasihat kepada mereka. Lek nyantri nang Darussalah, pilihane mek gur loro. Belajar apa ngajar? Itu dawuhnya Almarhum Ki Haji Yusuf Muhammad begitu. Jadi sampean kabeh sing saiki posisine sebagai santri junior, mau ndak mau harus belajar. Nggih. Lek sing senior golongane cak-cak iku mau pilihane yo ngajar. Jadi santri niku pilihane lek teng Darussalah. Rumiyin Almarhum Ki Haji Yusuf Muhammad napa? Memberikan pilihan lek gak ngajar ya belajar, lek gak belajar ya ngajar. Tapi kadang santri ku kan akeh sing aneh. Wae hari efektif iku gak pati ono ndek pondok. Gak pati ono ndek pondok kan aneh. Ya mbuh nendi? Ya mbuh balik, mbuh dolan, mbuh apa. Hari efektif iku malah jarang ono ndek pondok. Lek liburan pateng ono ndek pondok. Arep nganu apa santri koyo ngono. Lek dhisik akeh ngono iku akeh. Saya sering menemukan. Sampean kok gak balik le? Mboten. Pengen istiqomah teng pondok sih. Gaya ini. Sik kapan ya kon gak ono suwe, gak melu ngaji. Lha iku santri ku ya koyo ngono iku. Tapi ojo ditiru lho ya. Iku santri sing gak pati anu, gak pati gelem ngaji. Kan yo repot. Padahal pilihannya mek gur lek gur loro kan, lek gak belajar yo ngaji. Mungkin itu bagian dari hal-hal yang aneh, ajaib. Sesuatu yang aneh, yang ajaib itu memang harganya mahal ketika bernilai positif. Tapi kalau hal-hal yang aneh tapi bertentangan dengan hal-hal yang sudah baik, ya lebih baik dihindari. Umume santri iku ono ndek pondok lek gak belajar yo ngajar, sampean ojo milih sing nomor 3. Apa? Turu misalnya, ojo dipilih. Mangan turu ojo sampai dipilih. Engko lek teko omah repot iku, balik teko omah repot.
Arep dadi opo kan repot. Arep ngustad ilmune gak ono. Arep iki iku sak piturute isin krana wis tau ono ndek pondok kan begitu. Srepot. Ane sing koyo ngono iku sampean kudu ngerti bahwa masa depan itu kalian harus buat sejak sekarang. Ya. Wan nawaibu tammatun. Ya. Bencana itu ya terjadi di mana-mana. Wa fi amrid dini abtam. Dan bencana dalam urusan agama niku lebih besar bahayanya. Apa bencananya agama itu? Ya dari pemuka agama itu sendiri. Pemuka agama sing gak nggawe contoh maring masyarakat. Ya suku bencana. Utawa sampean wong Islam tapi berhenti belajar. Iku ya mulai innalillahi ya. Mulai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pernah berhenti belajar. Meskipun sedikit sekali. Meskipun yang dibaca itu sangat sedikit. Seandainya kalian misalnya belum mampu membaca kitab, beli buku, dibaca. Misalnya sehari saya ini hanya bisa menyelesaikan 5 lembar, ya tidak apa-apa. Kan sudah ada pengetahuan baru yang masuk. Nggih. Sebab lek sampean niku wis rumangsa alim, rumangsa pinter, wis faqad jahula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cok sampai. Wal masaibu azimatun wa mautul ulama'i a'zam. Musibah-musibah itu ya sesuatu yang besar. Dan meninggalnya seorang ulama itu apa? Sesuatu yang lebih besar lagi. Nggih. Bahkan disebutkan mautul alim, mautul alam. Matinya seorang alim, wafatnya seorang alim itu sama seperti matinya semesta ini. Luar biasa. Kalian kalau mau banyak berbicara atau belajar tentang alim, muta'alim dan seterusnya, ya bisa kalian baca Ihya misalnya, karya Imam Ghazali. Itu banyak sekali fadilah-fadilah di sana, banyak sekali. Yeah. Saya masih teringat ya wafatnya Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Muhammad tahun 2004. Masya Allah. Wafatnya beliau seorang alim luar biasa, banyak yang kehilangan. Banyak yang kehilangan. Sehingga waktu itu insya Allah kita seakan tidak berjalan. Pendidikan seakan di pondok ini dulu karena ditinggal oleh kiai itu seakan tidak berjalan. Ya tapi alhamdulillah masih tetap bisa berjalan hingga saat ini. Dulu almarhum kiai itu sekitar tahun 2002 menggulirkan aturan untuk apa? Diniyah itu masuk ke lembaga formal sehingga sekolahnya pagi sampai sore. Ya salah satu keuntungannya adalah meskipun ditinggal oleh beliau, diniyah itu tetap ada di lembaga formal dan tetap jalan. Apa jadinya waktu itu seandainya berada di pondok kemudian ditinggal oleh kiai, itu kan juga menata ulangnya itu lebih berat kan begitu. Ya saya masih ingat sekali. Ya, karena memang saya di sini sejak tahun 2001, beliau wafat tahun 2004.
Nggih. 2004 wafatnya. Ya kita, siapa yang tidak kehilangan gitu kan. Orang yang sudah bersusah payah mendirikan pesantren, mengajar santri, ya, mengayomi. Jadi beliau itu meskipun berada di Jakarta, ya, memperjuangkan agama melalui jalur politik, tapi beliau kan juga tetap pulang ke Jember dalam rangka ngajar. Dan dulu ada jamaah Jumat itu ngajinya kiai itu sarahnya Minhajul Abidin, yaitu kitab Sirajut Thalibin karya ulama di Kediri sana, Syekh Ihsan Jampes Kediri itu jamaah itu banyak. Kalau Jumat pagi itu banyak sekali. Kemudian Ahad paginya itu untuk santri-santri, ya, untuk santri-santri yang ngaji kitab Al-Bidayah, ya. Kalau Ramadan beliau itu ngajinya tafsir Jalalain begitu. Dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana seorang yang alim yang punya perhatian besar terhadap santri kemudian meninggalkan para santri? Kan pasti kehilangan. Pasti kehilangan. Seakan, ya, mautul alim, wafatnya seorang alim itu wafatnya alam, begitu. Insyaallah, ya, mudah-mudahan beliau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang meneruskan mengisi kegiatan di pesantren dengan ngaji, dengan belajar seperti ini juga mendapatkan cipratan barokah ilmunya begini. Nggih, mudah-mudahan. Wa innal alim hayatuhu rahmatun lil ummah. Orang alim itu hidupnya itu merupakan rahmat bagi umat. Apa-apa dikembalikan kepada orang alim, kan begitu. Kalian misalnya ada permasalahan, itu bertanyanya kepada siapa? Kepada orang alim apa orang yang tidak alim? Ya orang yang alim, orang yang pintar. Wa mautuhu fil islami sulmatun. Dan wafatnya orang alim dalam kacamata Islam, ya, dalam perkembangan Islam kadang itu menjadi sebuah perpecahan. Ya banyaklah bisa kalian lihat. Ada banyak sejarah. Misalnya seorang pimpinan meninggal, kemudian diganti pimpinan yang baru. Kan banyak pengikut yang enggak cocok misalnya, kemudian bikin organisasi baru lagi, kan begitu. Seperti itu banyak terjadi. Ya, yang seperti itu banyak terjadi. Ya karena orang alim itu tadi rahmatun lil ummah, menjadi rahmat untuk ummah. Lah kalau yang mengganti itu tidak alim, ya bukan rahmat lagi. Sehingga acap kali terjadi perpecahan. Nggih. Ya sampean hati-hati. Misalnya sok balik ana ndek pondok, ana ndek omah, ana fenomena yang seperti itu. Dulu tahun 2004 itu juga banyak, ya, pasca Al-Mukarram Kiai Haji Yusuf Muhammad wafat, itu banyak kiai-kiai juga wafat. Berduka betul. Yang terakhir kali ini yang bisa kita lihat, Kiai Haji Maimun Zubair almarhum juga wafat. Kan diikuti oleh banyak kiai-kiai yang lain. Kan tambah kehilangan gitu. Makanya kalian yang masih muda bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Karena estafet keulamaan itu ya ada pada generasi muda. Kalian jangan berhenti belajar. Teruslah belajar.
Ya, baik. Kita coba lanjutkan lagi. Wa fis sahihaini lan ing dalem napa kitab sahih Bukhari Muslim an Abdullah bin Umar bin al-As an Abdullah bin Amr bin al-As saking Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala wis dawuh sapa Abdullah bin Amr bin As dawe sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu ngerungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Kanjeng Nabi. Dawe innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nasi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Innallaha astuhune Gusti Allah iku la yaqbidu ora nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu intizaan kelawan nyabut tenan yantazi'uhu kang nyabut sapa Allah ing ilmu minan nasi saking menungso walakin lan tetapine yaqbidu nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu walakin lan tetapine iku yaqbidu ya nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu biqabdil ulama'i kelawan nyabut nyawane para ulama hatta idza lam yabqa sehingga arikalane nalikane ora keri ora ana sisane sapa alimun wong alim ittakhadha mongko ndadekaken sapa annasu menungso ru'asa ing pira-pira pimpinan juhalan kang bodho-bodho fasu'ilu temuli den takoni sapa ru'asa fa'aftau temuli paring fatwa sapa ru'asa bighairi ilmin kelawan tanpa ilmu fadallu temuli podo kesasar sapa annas wa adallu lan nyasaraken sapa ru'asa. Nah niki ini adalah closing statement kan gitu ya. Statement penutup Ki Hasyim Asy'ari tentang betapa berharganya ilmu. Ya. Betapa berharganya ilmu, betapa sangat terhormatnya seorang ulama. Ini diambilkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Yaitu hadis innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah itu kalau mau mencabut ilmu orang ya, itu bukan mencabut ilmunya ya. Misalnya Pak Habibie almarhum ilmunya dicabut karo Gusti Allah, terus Pak Habibie lali kabeh, ilmu perkapalannya gak ono sisane, lali kabeh. Bukan begitu. Misalnya Profesor Dr. Quraisy Shihab, ahli di bidang tafsir. Kalau Allah ingin mencabut ilmunya, itu bukan mencabut ilmu kemudian Pak Profesor Quraisy Shihab itu terus lupa segalanya ya. Atau mungkin kitabnya hilang semua, apa begitu? Tidak. Bagaimana? Walakin yaqbidu
Al-ilma biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu itu dengan mencabut nyawanya ulama. Ya Allah. Makanya kehilangan seorang alim itu ya seakan matinya alam itu ya begitu. Lah karena ilmunya terbawa kan? Terbawa mati. Makanya orang alim itu pasti terpanggil dalam hatinya untuk mengajarkan ilmu yang pernah dia ajarkan. Sebab kapan meninggal itu kan gak ada yang tahu. Kalau meninggal dan ilmunya belum pernah diwariskan, belum pernah diajarkan, ya ilmunya habis. Ilmunya juga akan hilang. Tidak ada yang mewarisi. Sehingga banyak sekali orang alim itu menyempatkan diri, tidak hanya sekedar berbicara, menyampaikan ilmunya, tapi juga menulis, mengarang sebuah kitab, menulis buku, mengarang sebuah kitab. Itu agar ilmunya tidak hilang. Nah, kalau zaman kalian masih mencari ilmu seperti ini, ya seperti yang ada dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qayyidun, kan begitu. Ibaratnya ilmu itu adalah binatang buruan. Wal kitabatu qayyidun, kalau sudah dapat binatang buruan, maka cara mengikatnya adalah dengan menulis. Qayyidu suyudakum bihablil wasik. Kemudian ikatlah buruan kalian itu dengan tali yang kuat. Diakui atau tidak, kita ini kan pelupa, ya. Pelupa. Bukan hanya lupa, tapi pelupa. Akeh laline timbang ilinge, kan ngono. Iya. Sampai ini akehan ilinge apa laline? Wong kadang wis mari dihafalne, wis mari dipelajari, terus dinggo sekolah, terus dinggo jawab ujian, tinggal liburan, balik maneh nang pondok kan lali ya. Iya. Ya ngono iku. Makanya perlu sing jenenge tulisan. Alah ojo kok sampai. Jangankan kalian ini sampai setelah liburan dibawa pulang kembali lagi ke pondok. Nah, apa yang kalian pelajari tadi siang sekarang mungkin sudah lupa. Itu namanya pelupa. Yang seperti ini kan kemudian tidak boleh kalian engkres. Apa engkres itu? Sok-sok dalil. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Wah. Wong lali ae deling ini malah dalil. Manusia itu tempat salah dan lupa. Iya, tapi jangan terus disengaja. Jangan sering. Lek sering-sering itu kan terus sengaja toh. Iya. Ayo setorkan hafalannya. Hafalan. Loh, kok mandek? Nggih lali. Loh, apa kok lali? Al insan mahlul khata' wan nisyan. Gurune malah di dalile, ya Allah. Anak sing kaya ngono ya, anak. Cek sampai. Kadang berdalih kok. Lali iku berdalih. Sepene sing gawe aku lali ya Gusti Allah. Allah. Iku malah beratan maneh. Ndekne sing lali Gusti Allah sing disalahne lek piye? Ya sing bener iku istighfar, astagfirullahaladzim, saya lupa kan begitu. Ya sing bener ngono. Ojo terus berdalih sing gawe lali iki lak Gusti Allah. Nah iku. Ada akhir zaman ya. Santri akhir zaman, dalile akeh. Kanggo mbelo awake ngono. Mencatut nama Allah lagi, aduh.
Nah ini ketika ya hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Banyak orang yang kemudian menjadikan pemimpinnya itu ya dari orang yang nggak ngerti gitu kan. Pimpinan itu kan diikuti. Dalam hal agama ya pemuka agama kan begitu. Nah sekarang ini kalau kalian misalnya kehilangan seorang alim, maka carilah panutan yang alim juga. Jangan kemudian wis pokok sing ganteni sapa wis kono tak melu. Repot. Ru'asa juhalan. Hati-hati. Menjadikan pemimpin orang yang tidak pinter. Ya saya banyak sekali bersosial media nih, dia menemukan banyak hal yang diikuti oleh banyak orang. Salah, kan begitu. Gagal paham. Gagal paham itu kan repot. Wis kadung terkenal, wis kadung viral, tiba-tiba ini gagal paham. Kalau kita kan diajarkan ya ketika sholat itu niat gitu ya. Bahkan dengan lafaz usolli fardhul isya'i arba'a rakaat kan begitu. Lafadznya kan begitu. Baru ketika Allahu Akbar dalam hati bermaksud melakukan sholat isya. Saya sholat isya. Kan begitu. Dalam hati ketika takbir. Nah bagi orang yang sudah gagal paham, mengatakan oh iya niat itu kan ada di dalam hati, tidak perlu usolli itu tidak perlu kan begitu. Ya itu kan berbeda. Yang begitu itu berbeda dengan keyakinan kita. Keyakinan kita sejak kecil ya diajari usolli fardhul isya'i dan seterusnya kan begitu. Usolli fardhus subuhi dan seterusnya. Tujuannya apa? Untuk menuntun hati. Ibaratnya sampai berangkat saka godaan dari kamar, dari asrama ke sini. Ada yang nuntun. Nyampe sini, pintu gerbang. Kenapa pintu besar ini? Pintu aula ini. Kemudian diaturkan masuk. Nggih. Diaturkan masuk. Masuk. Belajar. Oh iya, saya mau belajar. Kan begitu. Padha usolli fardhul isya'i misalnya. Itu kan mengantarkan hati menuju pintu pertama ibadah. Napa? Allahu Akbar kan ngoten. Sehingga ketika Allahu Akbar hati sudah tertata. Saya sholat isya kan begitu. Nggih. Itu yang diajar. Lah kemudian orang-orang yang termasuk menurut saya kategori ru'asa juhalan itu sudah banyak followernya ya, tapi dia nggak ngerti, gagal paham kan repot. Atau ngerti dalil tapi nggak iso memahami kan repot. Pucuk-pucukannya dalilnya mana? Repot. Makanya ngaji ku perlu ya. Ngaji ku perlu, ngaji karo wong sing genah ilmune ku perlu. Aja sampai ngawur, pokok melu ngaji, pokok melu kan repot. Ya saya ini ya berpenampilan ya biasa saja. Tidak aneh-aneh kan begitu. Apakah harus memakai peci putih? Enggak harus. Ilmu itu tidak terletak pada peci kan begitu. Pemahaman itu tidak terletak pada peci kan begitu. Biasa.
Kadang ada orang yang sudah viral di media sosial, iku saben memberikan ceramah, ndak pati ono sing diwaca. Apa hadis, apa ayat Quran ndak diwaca. Suwe-suwe ngomong PKI, ya, repot. Iki ngaji PKI apa ngaji apa? Sing diomongne iku PKI. Menghadirkan gambar misalnya. Wah, ini jenderal ini menumpas PKI kan begitu. Ya Allah, PKI. Sing koyo ngono kan enggak layak. Ibaratnya koyo ngene iku mau ittakhadhan nasu ru'asa juhalan. Ru'asa'a juhalan. Menjadikan orang sembarangan menjadi pimpinan. Akhirnya juhal tadi. Nggak ngerti. Celakanya fasu'ilu. Ini. Celakanya di sini. Fasu'ilu. Kemudian ditanya. Pimpinan itu ditanya. Fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian memberikan jawaban tanpa ilmu. Ini kan bahaya. Nggih. Makanya mau dawuh Sufyan Ats-Tsauri niku napa? Wal masaibu fi amrid dini atom kan begitu. Musibah terbesar itu kalau dalam urusan agama itu yaitu tadi salah satunya mengangkat seorang pimpinan, seorang tidak alim. Maksudnya pimpinan dalam hal agama, pemuka agama. Ndak pinter, ndak alim, ndak pati ngerti, tidak dekne pimpinan, tidak dekne panutan. Ya repot. Aftau bighairi ilmin. Mereka memberikan fatwa tanpa ilmu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fadallu. Akhirnya pimpinan-pimpinan tadi itu menyesatkan. Ya, fadallu. Akhirnya orang-orang tersebut tersesat. Wa adallu, dan pimpinannya juga menyesatkan. Ya, padha sesate bareng. Padha sesate bareng. Yang bahaya lagi itu kalau kalian nanti bermedia sosial itu mengikuti orang-orang yang menjelaskan fisiknya Allah, itu bahaya. Disebut mujassimah. Allah itu difisikkan. Kan repot. Padahal laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sepertinya. Walam yakun lahu kufuwan ahad, kan begitu. Tapi kok difisikkan. Kita ini kan fisik, nyata, nggih. Apa Allah itu fisiknya kayak kita? Punya tangan, punya kaki. Atau mungkin bertempat. Itu bahaya. Mengikuti yang begitu itu bahaya. Karena apa yang dia sampaikan itu bertentangan. Apalagi yang viral beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu itu. Ada anak kecil ditanya, "Aina Allah?" Allah fis sama, jare. Gusti Allah manggon rek langit. Kan repot. Lek dipahami fisiknya Allah berada di langit. Katanya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang mampu menampung Allah itu tempat mana? Ada yang mampu menampung? Tidak ada. Tapi kenapa kok Allahu fis sama? Kok dijawab begitu, Allah no di langit ya? Celakanya kan begitu ya. Taruhannya adalah akidah. Ya kalau ulama yang diikuti, ya ulama yang kita ikuti ini memahaminya kalau Allah itu di langit bukan fisiknya, tapi karena begitu tingginya derajat Allah itu, maka diibaratkan seperti seakan-akan di langit. Karena tempat tertinggi menurut manusia itu kan langit, toh? Iya.
aula, lantai 2, atap, dukure atap mana apa? Ono awan be ya. Mari ngono terus kan paling dukur. Maka karena apa? Keluhuran sifatnya Allah itu tadi. Maha tingginya Allah itu tadi, kemudian seakan-akan berada di langit. Sebenarnya apa di langit? Ya tidak, kita nggak boleh meyakini bahwa Allah itu berada di langit. Yaitu tadi Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Pertanyaannya, tempat mana yang mampu menampung Allah? Kalau Allah itu berada di langit loh ya. Tempat, ya, tak umpama nih tempat. Saya berada di kursi kan begitu. Berarti kursi ini mampu menampung fisiknya saya toh? Saya besaran apa dengan kursi? Besaran kursi karena mampu menampung saya. Lah kalau misalnya Allah berada di langit, kira-kira Allah karo langit gedean ndi? Gedean langit, lek Allah ono ndek langit. Tapi mungkin enggak? Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kebesaran Allah itu bisa ditampung di langit. Nah itulah sebagian yang disebut mujassimah. Memfisikkan Allah. Iya. Ini penting untuk kalian ketahui. Mudah-mudahan kita dapat ilmu manfaat, selamat akidah. Nggih. Mangkane melu akidah itu ya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lek ana di Indonesia iki ya wis genah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah iku ya NU iku. Genah, sanad ilmune genah. Mata rantai keilmuannya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, urusan agama itu kan harus ada sanadnya toh. Kalau nggak ada sanadnya, nggak ada mata rantai keilmuannya. Ilmu itu dari siapa? Ojo-ojo ana wong ngarang kan begitu. Duduk sangka Kanjeng Nabi. Bahaya nggak? Bahaya. Jadi pesantren-pesantren, apalagi pesantren yang didirikan oleh orang-orang NU itu jelas ilmunya ya ilmu sing ono sanate sampai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi ilmu manfaat. Mudah-mudahan kita dianugerahi rezeki barokah. Mudah-mudahan akidah kita selamat. Nggih, diselametne nang Gusti Allah, tetap yakin maring Gusti Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitnah.